Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan penguatan nilai-nilai keal-wasliyahan bagi dosen. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Januari 2024 di kampus Syekh Haji Muhammad Yunus Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Berikut informasinya. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan penguatan keal-wasliyahan. Kegiatan ini diperuntukkan bagi dosen UMN Al-Wasliyah yang belum pernah mengikuti pelatihan. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari pada 11 dan 12 Januari 2024. Hari pertama, kegiatan dilaksanakan di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, sedangkan di hari kedua dilaksanakan di Gedung Serbaguna Hajah Zubaidah Tamin, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah. Pelatihan penguatan keal-wasliyahan dilaksanakan agar seluruh dosen UMN Al-Wasliyah mengetahui Al-Wasliyah secara utuh, baik dari sejarah hingga organisasi bagian yang ada di Al-Wasliyah. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai keal-wasliyahan yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Pada pelatihan kali ini, UMN Al-Wasliyah mengundang 4 orang narasumber. Yang pertama yaitu Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyurul Khamis SHMM. Ia menyampaikan materi mengenai sibghah, wijhah, dan khittah Al-Wasliyah. Dijelaskan bahwa sibghah Al-Wasliyah adalah identitas atau kepribadian. Adapun sibghah Al-Wasliyah yaitu istiqomah, kesalehan, syilah, mujahadah, dan madaniyah. Wijhah adalah garis perjuangan Al-Wasliyah. Perjuangan kader Al-Wasliyah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengamalkan ajaran Islam untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan melahirkan generasi yang berakhlak mulia, serta mengupayakan tercapainya masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan khittah Al-Wasliyah yaitu perjuangan untuk tegaknya syariah Islam. Rasulullah contoh dalam perjuangan meneguhkan ukhuwah Islamiyah, menghidupkan syiar dakwah, serta berjuang dengan harta dan tenaga. Apalagi hari ini ada pembinaan, peningkatan kualifikasi dosennya, peningkatan kecintaan kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai Al-Wasliyah. Dengan demikian, nanti ke depan, identitas kita sebagai dosen, identitas kita sebagai mahasiswa, itu tercermin dalam perilaku sehari-hari. Jadi bukan simbol, bukan pakai simbol baju MN, oh itu mahasiswa, itu tidak gitu. Tapi ada identitas yang orang lihat, oh itu mahasiswa Islam loh, itu mahasiswa Wasliyah loh gitu. Nah ini dibicarakan di sini. Apa yang disampaikan Pak Rektor tadi, saya pikir ini menyangkut beberapa hal yang menurut kami itu sangat penting untuk disupport oleh semua stakeholder yang ada. Yang pertama harus didukung oleh sistem. Misalnya tadi contoh, sholat jamaah, tentu harus ada kesepahaman dengan kita bahwa disepakati jika waktu kuliah, ketika waktu sholat bagaimana, rapat. Misalnya tadi saya sampaikan rapat hari Senin dong, supaya nanti kebiasaan kita puasa Senin Kemis, dimulai habis asar sampai berbuka puasa. Ini kan contoh-contoh. Mungkin banyak hal-hal yang bisa dilakukan, tapi intinya harus didukung oleh sistem. Misalnya saja di penjaminan mutu, ini masuk. Nah, masuk dari atau kualifikasi penilaian key personalnya, KPI-nya ada di situ. KPI-nya apa gitu. Dan ini tidak bisa paksaan, ini harus masuk dari nurani kita masing-masing. Dan saya pikir kalau kita ingin memulai bersama, insya Allah bisa. Tidak ada yang nggak bisa. Harus dimulai dari orang per orang. Misalnya kebersihan. Kebersihan itu jangan merupakan tugas office boy. Kebersihan itu tugas kita semua. Saya kalau melihat sampah, otomatis saya ambil itu sampah.
Jangan berpikir biarin itu tugasnya office boy. Enggak. Ada parkir mobil yang kurang bagus, itu bukan tugasnya satpam. Dia udah kasih garis, tugasnya kita harus berpikir ini kenapa ada garis. Supaya itu bisa muncul, yang kejamnya kasih CCTV. Nanti waktu rapat akan kelihatan. Ini contoh-contoh. Jadi kebijakan harus didukung oleh sistem. Dan sistem itu harus disepahami secara bersama-sama. Maka ada reward, ada punishment. Ketika orang sukses kasih penghargaan, tapi ketika dia melakukan kesalahan ya boleh dong ada punishment. Narasumber selanjutnya yaitu Ketua Badan Pengurus Harian BPH UMN Al-Wasliyah Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti. Ia menyampaikan tentang peran dosen perkumpulan dalam pengembangan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Dijelaskan bahwa setiap dosen yang berada di lingkungan Al-Wasliyah wajib untuk berkontribusi dalam pengembangan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu melalui proses belajar mengajar dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa. Dosen harus membekali peserta didik dengan ajaran kebaikan yang sebelumnya telah diwariskan oleh pendiri Al-Wasliyah. Ketua BPH UMN Al-Wasliyah berpesan agar seluruh dosen dapat mengamalkan nilai-nilai ke-Al-Wasliyahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terlihat ciri Al-Wasliyah serta turut berperan dalam mengembangkan Al-Wasliyah menjadi lebih baik. Berpikir maju ke depan. Kalau sudah berpikir maju ke depan tentu melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu berarti ada gerakan, ada kegiatan, ada tindakan. Tentu dalam hal-hal yang positif. Saya sampaikan tadi bahwa ciri orang wasliyah itu menghubungkan. Kalau memutuskan bukan wasliyah. Oleh karenanya, yuk mari kita berlomba-lomba menghubungkan. Apa saja? Menghubungkan kawan-kawan kita dengan temannya, dengan saudaranya, apalagi dengan Tuhannya. Saya kira ini bagian daripada cara kita bagaimana menyebarluaskan kebaikan ciri wasliyah. Materi berikutnya yaitu mengenai implementasi nilai-nilai ke-Al-Wasliyahan di masyarakat yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, Dr. Dedi Iskandar Batubara, MSPMH. Dijelaskan bahwa agar nilai-nilai Al-Wasliyah dapat diterapkan di masyarakat dan visi Al-Wasliyah dapat terwujud, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, melakukan penataan dan pengembangan peningkatan kualitas manajemen pada lembaga pendidikan dan pembangunan lembaga pendidikan baru pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengupayakan peningkatan mutu dan jumlah dai serta menyempurnakan manajemen dakwah. Menyantuni, memelihara serta mendidik anak-anak dari keluarga miskin, yatim dan terlantar serta memperbaiki manajemen panti-panti asuhan yang ada dan membangun panti asuhan baru. Meningkatkan kualitas keislaman dan kekhususan Al-Wasliyah bagi pimpinan dan anggota melalui kaderisasi ataupun pelatihan terstruktur dan masih banyak lagi cara lainnya. Yang pertama, saya kira apa yang dilakukan oleh UMN ini sesuatu yang sangat bagus. Dengan latar belakang dosen kita yang tentu tidak semua berangkat dari perguruan tinggi maupun sekolah madrasah Al-Wasliyah, ataupun mereka barangkali belum pernah ikut dalam training dan kaderisasi di Al-Wasliyah. Saya kira ini pertama sangat bagus. Harapannya pertama supaya semua dosen-dosen kita ini itu memiliki visi yang sama, membangun dan membesarkan Wasliyah. Kemudian yang kedua, mereka semakin cinta dengan Wasliyah ini sehingga apapun yang kemudian mereka lakukan di Wasliyah ini itu sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita baik pimpinan perguruan tinggi maupun pimpinan organisasi. Yang ketiga, Wasliyah ini kan ormas Islam terbesar di Sumatera Utara yang saya kira secara ritual peribadatan itu bermazhab Syafi'i. Dan tentu kita berharap semua dosen-dosen kita itu juga bisa menerapkan apa yang kemudian diyakini oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Dan yang terakhir menurut saya, ini cara kita untuk meyakinkan bahwa siapapun yang masuk jadi dosen, pegawai di Al-Wasliyah, maka dia secara langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Al-Wasliyah. Sebagian besar nilai-nilai ke-Al-Wasliyah itu baik yang tertulis di anggaran dasar, dalam sibghah, wijhah, khittah, maupun yang mereka ambil dari contoh
para pendiri dan para ulama-ulama Al-Wasliyah terdahulu. Kalau mereka tidak bisa menjalankan, maka Wasliyah tentu nggak akan ada sampai dengan hari ini. Wasliyah ini ada sampai hari ini karena nilai-nilai keal-wasliyahan itu masih terus dijalankan dan dilaksanakan baik oleh pengurus, warga, kader maupun mereka-mereka yang hari ini bekerja di lembaga-lembaga dan unit-unit usahanya Al-Wasliyah. Karena nilai itu masih diterapkan, diimplementasikan, makanya organisasi ini masih terus bisa berjalan. Materi terakhir yaitu mengenai aktualisasi pemikiran tokoh Al-Jam'iyatul Wasliyah dalam pengembangan lembaga pendidikan yang disampaikan oleh Ustadz Daryansyah MD MPD. Dijelaskan bahwa tokoh-tokoh pendiri Al-Wasliyah adalah insan terpelajar. Sehingga sampai saat ini, kontribusi dari pemikiran tersebut masih dapat dirasakan. Tentunya apa yang dilakukan oleh para pendiri Al-Wasliyah dapat dicontoh oleh seluruh dosen UMN Al-Wasliyah. Sama ketahui bahwa Al-Jam'iyatul Wasliyah ini kan ada 3 bidang yang ditekuni, pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Maka tokoh-tokoh wasliyah kita itu yang pertama mereka memberikan apapun, baik pendidikan, memberikan dakwah, mereka ikhlas. Keikhlasan mereka itu yang perlu kita contoh sekarang. Tidak mereka pamrih dengan apa yang mereka buat, mereka tetap ikhlas dalam melaksanakan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan hasil dari pemikiran mereka bersama, tidak pemikiran orang per orang. Sesudah mereka rumuskan apa yang akan mereka lakukan dalam pengembangan pendidikan ini, baru mereka bisa mensosialisasikannya kepada pendidikan-pendidikan ada. Yang ketiga, dalam rangka pembangunan fisik, mereka pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada rezeki, mereka bangun yang namanya sekolah wasliyah. Ada orang memberi, mereka terima. Begitu juga mereka turun-turun ke daerah untuk membangun sekolah-sekolah wasliyah itu. Alhamdulillah mendapat sambutan bahwa masyarakat yang tahu bagaimana peran wasliyah di pendidikan ini banyak memberikan sumbangsinya, baik untuk bangun gedung, demikian juga mereka akan memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka belajar di sekolah-sekolah wasliyah yang sudah dibangun. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh dosen UMN Al-Wasliyah dapat memiliki visi yang sama guna mengembangkan Al-Wasliyah dan UMN Al-Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.